Bapak Ibu pernah apa namanya sudah mengetahui kalau kalau misalkan kita bicara mengenai kesehatan bisa berdiskusi atau kita mengetahui tentang pupuk itu sebetulnya sudah sangat fasih begitu ya, sudah mengenal. Tapi apakah perbedaan produk-produk yang ada di Bima ini dengan produk-produk yang ada di luar? Seperti itu. Apa yang membuat produk-produk dari Bima ini fenomenal, Bapak Ibu ya? Nah, kita akan informasikan Bapak Ibu bahwa ada 4 produk yang memang keunggulan daripada produk-produk ini adalah mengandung kekuatan daripada asam amino, Bapak Ibu. Nah, kita perlu ketahui bahwa sebetulnya di Indonesia ini kita mengalami berbagai macam apa ya namanya kalau kita bilang itu satu keadaan kondisi di mana terutama di bidang kesehatan, di bidang industri pertanian, lalu di bidang yang menyangkut tentang agrobisnis, itu semua masuk ke dalam apa namanya satu kondisi yang menyedihkan ya, Bapak Ibu, khususnya di negara Indonesia. Artinya, kita mengetahui bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali eh, manusia ataupun kita-kita yang mengalami kondisi kesehatan yang sangat amat tidak baik. Mungkin kalau zaman dulu kita mengetahui kalau misalkan kondisi-kondisi penyakit yang kronis itu kita bisa melihat itu akan terjadi pada usia-usia mungkin di atas 40 tahun ke atas begitu ya Bapak Ibu. Tetapi alangkah mirisnya dengan kondisi kita saat ini bahkan di usia-usia yang masih tergolong muda, masih tergolong belasan tahun, tetapi mereka sudah memiliki riwayat penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang seharusnya itu tidak eh, diterima oleh anak-anak zaman sekarang begitu ya. Nah, disinilah kami memperkenalkan produk-produk unggulan yang memang ini adalah produk kualitas anak bangsa. Kalau kita bilang anak bangsa berarti kita sendiri yang meramu, meracik, memformulakan sehingga produk ini bisa kita hadirkan di Indonesia, Bapak Ibu. Dan yang lebih luar biasa lagi, produk-produk yang kita keluarkan, terutama 3 produk unggulan kita itu adalah Elcure, Betani, dan Enter, itu adalah produk yang belum pernah ada, Bapak Ibu. Terutama produk Betani dan Enter itu belum pernah ada di Indonesia, belum pernah ada dimanapun, sehingga kalau orang eh, menginformasikan, mendengarkan tentang produk kita, terutama produk Betani dan juga produk Enter yang diperuntukkan untuk tanaman dan untuk hewan, itu pasti kebanyakan orang itu pasti akan mengalami satu keheranan. Karena kok bisa demikian ya? Sepertinya itu hal yang tidak mungkin karena itu sesuatu yang tidak biasa, yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Nah, di sini produk-produk tersebut hadir Bapak Ibu. Yang notabene produk-produk ini karya anak bangsa satu-satunya pertama kali yang dibuat, yang diracik, diformulakan bahkan disebarkan. Ini hanya ada di perusahaan Bima. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengenal semua produk-produk daripada PT Bima. Kita akan masuk kepada produk yang pertama, Bapak Ibu. Produk yang pertama itu adalah produk Elcure namanya. Elcure ini merupakan satu produk kesehatan. Ya, Bapak Ibu yang memang saat ini sedang memerlukan satu informasi tentang kesehatan Anda, baik itu Anda pribadi, keluarga atau siapapun di lingkungan kita semua, ini menjadi salah satu apa namanya solusi ya, salah satu solusi yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada rekan keluarga apa sebetulnya manfaat terbesar daripada produk Elcure dan apa perbedaannya produk Elcure ini dengan produk kesehatan lainnya yang ada di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa saat ini, kita bilang bicara saat ini, di tahun 2024, kehidupan manusia itu sangat fluktuatif ya Bapak Ibu, dan kita bisa lihat semua kondisi
yang ada di depan mata Bapak ini semua dapat mempengaruhi kesehatan kita, Bapak Ibu. Itu mulai dari makanan-makanan, makanan-makanan junk food, lalu gaya hidup, lalu ada pengawet-pengawet dari makanan minuman yang mungkin kita makan tanpa sepengetahuan kita, itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu juga tanpa kita sadari, kita makan makanan atau minum-minuman yang di dalamnya itu mengandung bahan-bahan yang tidak sehat, bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengendap di dalam tubuh kita sehingga terjadilah apa namanya pengendapan racun-racun atau residu-residu kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, itu yang akan menyebabkan semuanya ini mengalami satu penurunan atau degradasi bagi tubuh manusia. Bukan hanya bahan kimia saja ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya, dari polusi udara, bahkan radiasi. Waduh, jangankan radiasi, kita setiap hari Bapak Ibu selalu memegang handphone. Mau kita bangun sampai kita tidur, bahkan kita tidur pun tidak lepas daripada kita memegang handphone. Itu adalah bentuk radiasi yang sangat besar dan harusnya itu bisa dihindari oleh kita semua. Nah, inilah faktor-faktor inilah yang akan menyebabkan lambat laun. Lambat laun akan menyebabkan kita bisa masuk ke dalam fase em, mengalami penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang tanpa sadar tiba-tiba saya tidak punya riwayat apapun, saya tidak punya sakit apapun, saya tidak punya riwayat sakit kronis, tetapi tiba-tiba seketika juga dalam hitungan detik, tiba-tiba kita divonis, kita masuk ke dalam satu penyakit degeneratif yang kita sendiri sulit. Bagaimana caranya untuk keluar dari penyakit-penyakit tersebut? Nah, balik lagi Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa tubuh kita ini dibentuk daripada inti sel Bapak Ibu. Jadi seluruh manusia itu bukan hanya manusia ya Bapak Ibu, tetapi seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Kita itu dibentuk daripada inti sel Bapak Ibu. Nah, di dalam inti sel ini kalau Bapak lihat, mengapa sih kita bisa hidup seperti ini? Karena kita tuh dibentuk awal mulanya dari inti sel. Karena ada inti sel itu adalah bagian terkecil daripada tubuh kita. Kalau kita tidak memiliki inti sel atau seluruh makhluk hidup tidak memiliki inti sel, maka kita tidak mungkin bisa survive untuk hidup, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya inti sel itu sangat penting untuk siklus kehidupan manusia ataupun makhluk hidup di muka bumi. Nah, apakah Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata di dalam inti sel itu Bapak Ibu itu dibentuknya adalah dari DNA, dari DNA. Kalau misalnya kita bisa ketahui DNA itu kita dapat mengetahui seluruh apa ya kalau kita bilang itu generasi gen kita di atas kita tuh generasi kita di atas kita tuh seperti apa, riwayat penyakit kita seperti apa, kita dari kita semua bisa dilihat itu dari DNA. Nah, DNA itu akan membentuk yang tadi saya sebutkan adalah inti sel. Nah, DNA ini Bapak Ibu, makanannya itu adalah hanya dua saja. Untuk memberi makan DNA itu harus ada yang namanya asam amino dengan enzim Bapak Ibu. Sehingga dari asam amino dan enzim inilah ini adalah yang saya informasikan sebagai cara kerja Ano po daripada bisu? Anong bunyi enzim dito? itu. Bisu. Cara Hmm? kerja Bisu. daripada Ano bisu? enzim. Ano bunyi? Jadi asam amino dan enzim Hindi inilah yung yang bisu ka. akan Hindi, memberi pwede bunyi. makan DNA. Ya, Lalu kaya dari yun. DNA ini akan Nakikigala. membentuk satu CNS inti bisu sel. ka dyan. Nah, inti sel inilah Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kalau kita sadari ataupun tidak kita sadari, di dalam tubuh kita ini setiap harinya akan mengalami kematian sel, Bapak Ibu. Jadi miliaran sel itu akan mati dari mulai kita bangun sampai dengan kita tidur. Miliaran sel itu akan mati. Dan miliaran sel yang mati setiap hari itu mesti kita ganti, mesti kita recover, mesti kita apa namanya diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, mengganti sel-sel yang baru itu diperlukan asam amino dan enzim tadi Bapak Ibu sebagai makanan daripada DNA. Kalau asam amino dan enzim ini tidak tercukupi,
Maka sel-sel yang sudah mati, yang jumlahnya itu miliaran sel yang sudah mati, itu tidak bisa digantikan. Kalau tidak bisa digantikan karena kematian sel itu terus terjadi di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengalami penurunan daya tahan, penurunan imunitas, penurunan semua kekuatan yang kita namakan itu adalah degradasi. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, sebetulnya kunci kita mengalami satu pemulihan, satu kesehatan yang baik, satu penyembuhan. Kalau di dalam tubuh kita itu selalu tercipta untuk bisa melakukan regenerasi sel, Bapak Ibu. Itu intinya. Bagaimana cara kita supaya tubuh kita itu mendapatkan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang baik, bisa tercover dari segala macam penyakit. Itu tadi. Kita harus melengkapi tubuh kita dengan asupan-asupan yang mengandung asam amino. Nah, di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu ada 20 asam amino. Yang 11 asam amino bisa diproduksi oleh tubuh dan 9 asam amino itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Sehingga 9 asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh itu harus kita dapatkan dari makanan-makanan luar. Contohnya apa? Untuk mendapatkan 9 asam amino tersebut, Bapak Ibu. Dari makanan sayuran, buah-buahan, terus makanan yang tinggi serat. Nah, dari situlah ketika kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita, itu akan diubah secara biokimia, secara alami di dalam proses tubuh kita ini akan dibentuk menjadi proses oleh tubuh yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Sehingga inilah mengapa 20 asam amino di dalam tubuh kita harus tercukupi Bapak Ibu. Kalau tidak tercukupi, Bapak Ibu makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang setiap hari hanya mungkin mohon maaf kita makan daging saja, daging merah saja, itu tidak akan sehat untuk kita. Jadi kematian sel itu yang jumlahnya miliaran itu tidak dapat digantikan kalau kita tidak makan makanan yang sehat. Bu, bagaimana kalau gitu caranya? Kalau kita ingin mendapatkan tubuh yang sehat, yaitu tadi kita semua di sini di ruangan